Halo Sinetizen. Hai, apa kabar? Hari ini kita mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Di sini kita Indonesia banget yang mau bahas film tentang perjuangan Ya. Indonesia, TNI, Angkatan Udara khususnya yang berjudul Serigala Langit. Hadapi semua apapun yang menanti. Tapi sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak karena Mbak sudah bersedia untuk mengobati luka saya. Kan udah dibilang, jangan main-main, jangan cari gara-gara, jangan bercanda. Siap kalau nggak masuk. Izin, saya cuma ingin buktikan kalau saya pilot yang bagus. Apa bagusnya kalau mau bunuh teman? Serigala Langit ini tayang di Maxstream pada tanggal 13 Agustus ya. Itu ini harusnya tayang tahun lalu, 2 April 2020. Jadi mungkin karena pandemi diundurnya 1 tahun lebih. Dan akhirnya tayang di OTT streaming. Streaming ya. Dan ini pas banget temanya kemerdekaan mendekati 17 Agustus. Dikeluarin lah film tentang perjuangan TNI lah. Ya. Ini disutradarai oleh Reza Wijaya. Dengan pemain-pemain ada Reza Mahendra sebagai Gading, Anya Geraldine sebagai Nadia, lalu ada Yosi Sudarso sebagai Herman. Lalu Ada Dian Sidik. Ada Dian Sidik juga, ada Dedi Yusuf, ada Doni Kusuma, terus ada Randy Pangalila juga. Oh iya, ada Randy Terus Pangalila. ada beberapa skuadron TNI AU yang bener-bener Real ya. Bener-bener real di bawah film ini dibuat cameo. Wah. Terus ceritanya ini si Dave Mahendra sebagai Gading masuk ke baru dinas di Madiun. Di Serigala Langit. Ya, namanya Serigala Langit. Satuan Skuadron TNI AU-nya. Lalu dia di situ kayak di peralihan lah, proses peralihan buat diangkat sebagai ya Serigala Langitnya itu. Tapi dia ada drama sama keluarganya, sama bapaknya. Terutama bapaknya ya. Oh iya, berarti ada Nugi juga. Oh iya, ada Nugi, special ya. appearance-nya ada Nugi karena bapaknya berperan jadi Nugi. Terus Nugi. juga dia ada drama sama si Nadia juga. Lalu ya udah dia di situ kayak bergejolak lah antara melakukan tugasnya sebagai TNI AU atau dengan kehidupan problema kehidupannya gitu. Ceritanya sedikit nanti kita akan bahas di semuanya. Tadi kan gua ada dikit lah sinopsis tentang plot Serigala Langit. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua dulu ya. Oke. Kan ini tentang kayak kemiliteran TNI AU nih. Jarang banget Indonesia ngangkat sebuah film militer Indonesia banget. Kadang-kadang kan kebanyakan militer luar kan. Terus tapi ini menurut gua lebih banyak dramanya daripada dibanding action ininya ya. Kemiliteran TNI-nya. Tadinya kan mau ngeliatin kayak Indonesia banget yang TNI-nya gitu kan. Iya, tapi kental ya harusnya militernya kental. Tapi malah ceritanya lebih fokus ke si Gadingnya itu. Iya, Gading problema Gading dengan bapaknya, problema Gading dengan si Nadia. Jadi kebanting untuk ininya. Walaupun di pertengahan cerita kita udah ngelihat juga sih actionnya gitu, kayak fight terbangnya gitu ya kan, terus kemudian latihan terbang gitu, diselipin gitu, tapi kurang gitu kayaknya, kayak kita berasa ini kok kebanyakan drama gitu. Jadi rasa perjuangannya ya cuma di endingnya doang. Di awal cuma latihan, terus malah dia bergejolak sama dramanya tadi. Lebih kita malah ngelihat problemanya si Gading, bukan ke perjuangan TNI-nya itu. Bukan yang ditonjolin skill dari penerbangannya kayak gitu, justru malah percintaan. Malah dikit banget ya itu penerbangannya. Iya. Dan satu lagi yang gua itiin ini musuhnya. Kan kayak ini kan kayak mau berjuang untuk escort seorang yang buat ke negaranya itu. Iya, negaranya. Tapi malah latar belakang musuhnya dikit banget. Iya, nggak dikasih tahu ya detailnya. Jelas banget ya. Tahu-tahu di akhir ada penyerbuan. Iya, dia harus ke sana, diserang. Gitu. Jadi ya konfliknya kurang kuat buat ini TNI harusnya ngelawan yang musuh yang berat nih. Padahal taktiknya udah bagus nih. Iya, udah keren ya. Tapi udah ininya. Musuhnya ya begitu doang. Jadi kita ngeliat gampang lah. Iya kan? Jadi karena kan di sini yang difokusin si Gading. Ya harusnya perjalanan Gading menuju ininya dikasih sedikit lah, dikasih lihat gitu kan, kenapa dia bisa dijadiin top terbaik gitu kan, penerbang terbaik itu kita nggak dikasih tahu, cuma dikasih itunya doang, lulusannya. Iya, di akhir juga dia tiba-tiba kan tadinya dia nggak masuk. Iya. Tiba-tiba kok langsung inilah kayak dipaksain. Oh yaudah ikut. Iya kan? Iya. Tahu-tahu dia gitu. ikut. Kan tadi udah nih kita bahas plot, kemudian udah udah ceritain ya, pokoknya intinya perjuangannya masih agak kurang gitu kan, sisi
pertarungannya lah gitu kan, combatnya. Nah ini kita coba kulik sedikit karakter-karakternya nih, kayak si Dev Mahendra nih. Karena kan yang gue lihat di sini Dev Mahendra kebanyakan main film-film drama nih. Ketika pas main masuk action kayak gini, jatuhnya tuh dramanya tuh masih kelihatan gitu, kayak dia nangis-nangis, terus kemudian keselnya juga kayak kesel bukan karena berjuang gitu, tapi kesel karena drama gitu loh. Karena kan dia kan prajurit kan, harusnya lebih tough lah ya. Lebih ini kayak gue bukan yang nggak suka, tapi ya oke lah gitu. Kayak dia ngomong siap kayak gitu-gitu tuh kayak biasa aja gitu. Karena tegas gitu ya. Karena setahu gue kalau yang namanya prajurit itu bener-bener kenceng gitu, kenceng ngomongnya, lantang dan tegas gitu. Ini kayak ngomong siap gitu-gitu kayak apa gitu kedengerannya. Standar gitu. sih, cuma kelihatan banget karena kan yang kita tahu prajurit TNI itu kan keras apa keras semua banget gitu kan. Apapun ya kan. Iya kan. Gue juga sih karena di situ juga ada situ kan si siapa Yosi Sudarso. Kita udah tahu lah dia main Power Ranger ya banyak kan. banyak film. Jadi gue lebih prefer ke dia malahan mungkin yang jadi pemeran utamanya nih. Iya, lebih cocok lah ya. Lebih cocok mungkin menurut gue di action akhirnya juga dia kan ada solo combat. Justru malah lebih tertarikan ngeliat dia yang pas di akhir ya kan, apalagi mau sampai tembak-tembakannya itu. Kan. Jadi ya itu menurut gue sih. Ya atau mungkin si Randy Pangalila kali, walaupun dia sekelebat cuman ngebantuin si Herman si Yosi itu kan di akhir, tapi dia kelihatan berjuang banget gitu, kelihatan terus kemudian nolongin temen yang udah ketembak, ditarik sama dia, kayak bener-bener pejuang yang bener-bener lagi berjuang prajurit gitu kelihatan dibanding si Dev yang di atas pesawat doang gitu loh, kayak nggak ditonjolin banget, cuma ditonjolin nih yang terbangnya itu doang gitu. Kita tadi kan udah bahas yang sisi cowok nih. Nah di dalam film ini kan ada sisi cewek nih. Nah kalau menurut lu karakter yang menonjol di film Serigala Langit ini di pihak sisi cewek yang mana? Kalau gue sih ini sih sebenarnya agen yang ngebawa escort si ininya yang dari luar itu sebenarnya, tapi gue nggak tahu namanya siapa. Iya, gue juga nggak tahu, nggak dikasih tahu ya. Nggak tahu gue, jadi ya mungkin si Mbak itulah yang bawa agen itu. Tolong ya Mbak Ekstrim kasih tahu. Terus sama si Anya kan juga di sini mainnya lumayan banyak, bagus lah. Perannya. Jadi bener-bener kayak mancing emosinya si Gading ya kan, kenapa dia harus tugas tapi harus mikirin cewek juga gitu lah istilahnya. Terus apalagi dia dipanggil temen doang lagi di sini ya kan. Dianggap sahabat ya, parah banget. Yang terakhir kita belum bahas aktor seniornya nih. Iya betul tuh. Kita kelupaan ya. Ada Doni Kusuma sama satu lagi musisi ya kan main di sini, Nugi. Ya udah lama banget kita nggak lihat. Tapi sayang ya nggak dieksplor gitu. Banyak juga yang nggak dieksplor. Dari Yusuf juga cuma kasih wejangan di akhir. Terus kemudian si Doni Damara cuman ngobrol dia komandan kan, komandan gitu doang ngomongnya. Tapi bagus sih perannya. Ya bagus ya, karena udah senior lah. Tapi ya kurang aja. Iya sayang banget sekarang dieksplor. Serigala Langit ini kan film action Indonesia nih, yang TNI kan jarang banget nih ada tema-tema militer Indonesia. Kalau menurut lu gimana nih? Apa actionnya gimana nih film action Indonesia yang satu ini? Yang pertama gue apresiasi dulu dia berani ngambil tema orang asli orang-orang TNI yang disorot-sorot gitu, yang dari skuadron berapa, dari tim mana gitu kan, pokoknya ya gue nggak terlalu hafal gitu, yang penting intinya dari skuadronnya gitu, terus kemudian disorot-sorotin gitu, dan itu real gitu, bener-bener asli ditampilin, itu cakep banget gitu. Terus kemudian yang gue suka lagi yang kamera angle waktu di dalam pesawat terbangnya, kokpitnya itu kayak bener-bener apa ya, kalau orang bilang kayak Top Gun gitu. Kayak film Top Gun. Kalau di Top Gun kan si Tom Cruise ya kan kayak gitu, tapi di sini si Dev Mahendra ini jadi kelihatannya bener-bener real Top Gun Indonesia gitu. Kalau gue sih paling cuma itu doang ya, tapi kalau kekurangannya lumayan gitu. Kayak ada CGI pesawat terbangnya tuh kelihatan banget gitu, kurang gimana ya mungkin emang kurang maksimal gitu, walaupun ya oke lah overall. Padahal gitu. Di indoor di dalam kokpitnya udah bagus, tapi di luarnya malah sayang banget, kebanting jadinya pas ketika angle-nya di dalam pas di luarnya jadi ngedrop gitu. Kalau gua di ininya bagian prop militer tuh maksimal banget, pesawatnya ada Sukhoi, ada F-16 semua dikeluarin, terus ada tank bagian yang itunya, wah gila semuanya keluar lah, terus kostumnya TNI-nya full senjata, itu udah maksimal banget kan. Cuma akhirnya ya CGI tadi yang ada bagian bom rumah itu ketahuan banget kan ya. Iya bener. Cuma dikit doang sih sebenarnya. Yang bom duri. Iya itu doang. Tapi ya karena prop semuanya udah maksimal ya ketutup dikit lah. Benar ketutup benar. Apalagi yang
di pesawat-pesawatnya itu ya di akhir-akhir juga kan udah bagus lah, cuma ya tadi visualnya dan kurangnya gua ini kurang tegang aja. Jadi kan iya berasa banget ya, kayaknya kita biasa aja nontonnya gitu. Ada ya. Di akhir tuh ada 2 pertarungan kan, di yang bawah, di langit sama di bawah. Padahal harusnya dua-duanya bisa bikin kita tegang tuh. Iya. Siapa nih yang bakal menang? Ya, tapi ya kayak kurang aja, mungkin nggak tahu karena soundtracknya, backsoundnya atau iya backsoundnya juga nggak masuk. Iya mungkin jadi itu yang bikin adrenalin kita kurang terpacu mungkin. Jadi ketika pas kita nonton, ketika dikasih scene yang action seru gitu, terus backsoundnya kok aneh gitu, jadi kayak ya apa gitu, bener gue baru ini juga sih baru ngeh tuh kalau backsongnya kurang mendukung lah. Jadi kesimpulannya Serigala Langit nih film pertama Indonesia yang mengusung tema kedirgantaraan TNI lah. Jadi kalian mungkin harus nonton film militer Indonesia yang bagus banget dengan prop maksimal gitu loh. Walaupun sebelumnya juga ada film yang tema polisi, tapi itu beda. Polisi, ya. Itu kan polisi, lah, ini TNI. Perjuangan TNI, Angkatan Udara tuh sebagaimana. Iya kayak gitu gambarannya. Kalau scoring penilaian lu gimana nih film ini? Ditutup kekecewaan gue yang tadi baik dari CGI, terus kemudian sayang banget gitu kan, terus kemudian yang beberapa tadi udah lo sebutin, gue cukup nikmati sih, tapi sayangnya ini dijadiin drama banget gitu. Jadi gue sebenarnya nontonnya jadi ngerasa kok ini drama perjuangan, tapi harusnya perjuangan yang dibanyakin, jangan dramanya gitu. Tapi buat gue nggak masalah gitu. Gue lebih juga suka gitu storynya. Gue kasih mungkin bisa 6,5 per 10. Iya. Kalau gue karena gue suka prop TNI-nya, jarang banget Indonesia pakai prop yang semaksimal itu gitu loh. Iya benar banyak ya. Gue kasih 7,2 lah. Oke. Walaupun ya lebih besar drama daripada militer. Iya.